great mind has ever existed without a touch of madness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rifki dari kelas 035 dan saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai model komunikasi beserta teori dan contoh dari teori tersebut. Apa itu model komunikasi? Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Jadi, model komunikasi itu ada 3 kategori, yaitu linear, interaksional, dan juga transaksional. Linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Dalam komunikasi linear, tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Interaksional adalah model komunikasi yang menekankan kepada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung secara dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Nah, kita lanjut ke teori-teori model komunikasi. Saya akan mengambil dua teori, yaitu teori Aristoteles dan juga teori Bandlurt. Kita akan mulai dari teori Aristoteles. Dan bagi yang nggak tahu Aristoteles itu siapa? Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Semasa hidupnya, ia menulis tentang filsafat dan beberapa ilmu lainnya, seperti fisika, politik, etika, biologi, dan juga psikologi. Pada umumnya, para pakar komunikasi menyebutnya sebagai model retoris atau rhetorical model. Inti dari model komunikasi ini serupa dengan model komunikasi persuasi yang tujuannya mengubah sikap komunikan atau penerima pesan. Aristoteles merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya 3 unsur, yang diantaranya pembicara atau speaker, pesan atau messenger, pendengar atau listener. Dalam rumusan Aristoteles, model komunikasi ini telah berfokus pada komunikasi retoris atau biasa disebut sebagai komunikasi publik atau pidato. Dan untuk contohnya adalah Donald Trump, selaku mantan presiden Amerika yang sedang berkampanye untuk periode keduanya kepada masyarakat Amerika. Dalam fenomena tersebut, presiden mendapat peran sebagai pembicara atau speaker, dan kampanye yang dilakukan adalah pesan atau messenger, serta rakyat sebagai pendengar atau listener. Oke, fenomena tersebut sudah mencakup semua rumusan dari teori model komunikasi Aristoteles. Dan kita lanjut ke teori model komunikasi kedua, yaitu teori Bandlurt atau Bandlurt. Pada 1970, Dean C. Bandlurt telah mengenalkan sebuah model komunikasi transaksional bagi dasar komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang menggambarkan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi. Model komunikasi transaksional Bandlurt menggambarkan proses komunikasi yang berlangsung secara berkesinambungan di mana pengirim dan penerima saling bertukar peran dan bertukar tempat secara seimbang. Bandlurt juga menjelaskan ada ciri-ciri khas pada model komunikasi antar pribadi yang ia ungkapkan. Dalamnya terdapat sifat spontan di mana proses komunikasi tersebut tanpa adanya suatu perencanaan atau konsep terlebih dahulu, serta komunikasi yang terjadi juga tidak berstruktur, yang dimana dalam pertemuan antar individu tersebut bisa saja ada komunikasi yang terjadi berlangsung lebih dari 2 orang. Untuk fenomena yang termasuk dalam model komunikasi Bandlurt adalah kita melakukan percakapan dengan teman kita, yang dimana kita saling bertukar peran dalam percakapan yang kita lakukan itu. Dan itu juga termasuk dalam ciri-ciri model komunikasi Bandlurt. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa teori model komunikasi serta contoh dari model komunikasi tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan saya dalam menjelaskan pemahaman saya. Apabila ada data yang kurang tepat, saya mohon maaf. Dan apabila kualitas dari suara ini buruk, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.